Coba berhenti sejenak dan dengarkan baik-baik. Segala yang Anda yakini tentang kesuksesan itu keliru, bukan karena gelar, bukan pula kerja keras, dan percayalah, ini juga bukan keberuntungan. Yang benar-benar mengubah hidup seseorang adalah sesuatu yang begitu sederhana, bahkan terasa mustahil. Itu adalah sebuah gagasan. Satu gagasan tunggal bisa mengangkat Anda dari kemiskinan dan membawa Anda menuju kelimpahan. Namun, hanya 1% orang di dunia ini yang punya keberanian untuk mewujudkannya. Sekarang, coba katakan, bagaimana jika segala yang diajarkan tentang uang selama ini adalah kebohongan? Bagaimana jika kekayaan sejati tidak ditemukan di luar sana, melainkan di dalam diri Anda sendiri? Saya menemukan sesuatu yang sepenuhnya mengubah hidup saya dan mungkin juga akan mengubah hidup Anda. Semuanya berawal dari sebuah gagasan sederhana. Itu bukan rencana yang rumit, bukan pula kebetulan, apalagi bakat istimewa. Itu hanyalah sebuah gagasan. Namun kekuatan sebuah gagasan adalah sesuatu yang hampir tak seorang pun memahaminya. Karena hampir tak ada yang punya nyali untuk mewujudkannya hingga tuntas. Sebuah gagasan bukan sekadar pikiran yang melintas di benak Anda. Ia adalah benih, dan seperti benih lainnya, ia perlu ditanam, dipupuk, dan dirawat. Bahkan saat tanah terasa tandus. Saya ingat betul bagaimana semuanya bermula bagi saya. Saya benar-benar tak punya apa-apa, tak ada gelar, tak ada kesempatan, tak ada jalan yang jelas. Saya melakukan pekerjaan yang memalukan. Pekerjaan yang saya ambil hanya untuk membayar tagihan. Saya tidak percaya saya bisa menjadi apapun. Hingga suatu hari, seorang pria meletakkan sebuah buku di tangan saya. Think and Grow Rich. Kata-kata itu membangkitkan sesuatu yang selama ini tertidur dalam diri saya. Bukan bukunya itu sendiri yang mengubah hidup saya, melainkan gagasan yang terkandung di dalamnya. Gagasan bahwa pikiran sayalah yang menciptakan realitas saya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa yang menahan saya bukanlah kekurangan uang, bukan pula kekurangan keberuntungan, melainkan kekurangan keputusan. Saya menunggu dunia berubah, padahal yang perlu diubah adalah cara berpikir saya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka berkata, saya tidak punya uang untuk memulai, saya tidak punya waktu, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi semua frasa ini hanyalah alasan-alasan canggih untuk menutupi rasa takut. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan terlihat bodoh, ketakutan mencoba dan tidak berhasil. Saya juga punya rasa takut. Ketika saya memulai, gagasan pertama saya terasa konyol. Membersihkan lantai kantor dengan bayaran $30 sebulan. $30. Jumlah itu begitu kecil sehingga siapapun yang waras pasti sudah menyerah. Tapi saya memutuskan untuk bertindak. Dan kontrak kecil itu, yang bagi banyak orang tidak berarti, adalah anak tangga pertama dari sebuah tangga yang bahkan tidak saya sadari sedang saya daki. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, saya sudah memiliki kontrak di beberapa kota dan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah saya bayangkan. Dan semuanya berawal dari satu gagasan tunggal yang saya putuskan untuk tidak saya biarkan mati. Berapa kali Anda punya ide dan membuangnya karena merasa belum siap? Berapa kali keraguan berbisik bahwa lebih baik menunggu waktu yang tepat dan waktu itu tidak pernah tiba? Sejujurnya, Anda tidak terjebak karena kekurangan uang. Anda terjebak karena Anda belum membuat keputusan untuk bertindak. Uang adalah konsekuensi dari gagasan, bukan sebaliknya. Pikirkan, semua ciptaan besar dimulai dari ketiadaan. Henry Ford tidak menunggu memiliki semua bagian untuk merakit mobil pertama. Dia memulai dengan sebuah visi. Thomas Edison tidak menunggu peralatan sempurna untuk menciptakan bola lampu. Dia memulai dengan sebuah gagasan dan lebih dari 1000 kali percobaan. Kesuksesan lahir dari keberanian untuk bertindak saat semuanya masih tidak pasti.
Dan saya ingin Anda merenung sekarang. Kapan terakhir kali Anda memiliki ide dan langsung bergerak maju tanpa ragu? Atau apakah Anda seperti kebanyakan orang yang terlalu banyak berpikir, terlalu banyak ragu, dan akhirnya menyerah sebelum bahkan memulai? Pikiran manusia itu kuat, tapi juga malas. Ia mencari keamanan, kenyamanan, logika. Tapi logika tidak pernah menciptakan sesuatu yang benar-benar hebat. Yang mengubah hidup adalah keyakinan pada gagasan sebelum ada bukti. Anda mungkin bertanya, tapi bagaimana jika tidak berhasil? Dan saya akan bertanya balik, bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika gagasan ini adalah yang selama ini hilang untuk mengubah segalanya? Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan siapapun adalah mengubur impian karena terlihat terlalu kecil. Perusahaan kebersihan saya dimulai dengan sebuah kain lap, sebuah ember, dan sebuah gagasan. Saya bukan seorang pebisnis. Saya tidak punya investor, tapi saya punya visi. Dan visi adalah bahan bakar yang menyulut setiap mesin. Ilmu pengetahuan modern telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda fokus secara intens pada suatu gagasan dan mulai bertindak selaras dengannya, otak menciptakan koneksi baru, pola pikir baru, seolah-olah ia mulai membangun jalan untuk mewujudkannya. Studi neuroscience membuktikan bahwa otak tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan secara intens. Ini berarti bahwa ketika Anda mempertahankan sebuah gagasan dengan emosi dan keyakinan, tubuh dan pikiran Anda mulai bekerja untuk menjadikannya kenyataan. Saya tidak tahu bagaimana mengelola bisnis. Saya membuat kesalahan, gagal, frustrasi, tapi saya terus melangkah. Setiap kesalahan membawa saya lebih dekat untuk melakukannya dengan benar. Dan setiap langkah kecil maju memberi saya lebih banyak kepercayaan diri. Saya belajar bahwa tindakan adalah penawar rasa takut. Rasa takut tidak hilang sebelum Anda bertindak, ia hilang setelahnya. Jadi, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang praktis sekarang. Ambil selembar kertas dan tuliskan satu gagasan tunggal yang, jika diterapkan, dapat mengubah hidup Anda dalam 12 bulan ke depan. Tidak peduli jika itu terasa mustahil, jika itu menimbulkan keraguan, jika itu terlihat terlalu besar, tuliskan. Karena tindakan sederhana menuliskannya di kertas mulai memberikan bentuk pada apa yang tadinya hanya ada di benak Anda. Ketika saya melakukan ini untuk pertama kali, rasanya konyol. Saya merasa aneh menuliskan tujuan yang bahkan saya sendiri tidak percaya bisa saya capai. Tapi disitulah semuanya berawal. Selembar kertas itu adalah titik balik dalam hidup saya. Dan jika Anda melakukan hal yang sama, mungkin itu juga akan menjadi titik balik dalam hidup Anda. Sekarang katakan pada saya, jujur, berapa banyak gagasan yang sudah Anda miliki dan kubur? Berapa kali rasa takut menang? Dan yang terpenting, berapa lama lagi Anda akan membiarkan waktu berlalu sampai Anda memutuskan untuk bertindak? Karena dunia tidak akan menunggu. Peluang-peluang sedang berlalu di hadapan Anda saat ini, menyamar sebagai gagasan yang belum Anda punya keberanian untuk mengikutinya. Hidup Anda tidak akan berubah ketika Anda menghasilkan lebih banyak uang. Hidup Anda akan berubah ketika Anda memutuskan bahwa sebuah gagasan layak diikuti sampai akhir. Karena sebuah gagasan hanya memiliki kekuatan ketika disertai dengan keputusan dan tindakan. Dan percayalah, langkah pertama selalu terasa yang paling sulit sampai Anda mengambilnya. Setelah itu semuanya mulai terjadi. Jadi, jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang berteriak untuk berubah, jangan abaikan, jangan beralasan, jangan menunggu waktu yang tepat. Waktunya adalah sekarang. Gagasan Anda adalah awal dari segalanya. Dan itu bisa menjadi apa yang menarik Anda keluar dari stagnasi dan menyelaraskan Anda dengan frekuensi kesuksesan.
Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk cukup mempercayainya hingga bertindak. Ketika saya mulai menghasilkan uang sungguhan, tidak ada yang berubah dalam diri saya secara intelektual. Saya tidak kuliah, tidak menerima pelatihan khusus apapun, dan tentu saja tidak mewarisi sepeser pun. Satu-satunya hal yang berubah adalah pola pikir saya. Saya berhenti berpikir seperti seorang karyawan dan mulai berpikir seperti seorang kreator. Saya berhenti melihat uang sebagai sesuatu yang jauh dan mulai merasakannya sebagai konsekuensi alami dari getaran mental saya. Masyarakat mengondisikan kita sejak usia dini untuk mengaitkan kesuksesan dengan nilai tinggi, ijazah, dan gelar. Tapi saya ingin Anda merenung bersama saya. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang brilian, lulusan universitas terbaik, namun hidup dalam utang, stres, dan tidak bahagia. Dan berapa banyak orang lain tanpa pendidikan formal apapun yang justru makmur, membangun bisnis, bepergian keliling dunia, dan hidup dalam kelimpahan. Tidak ada logika dalam hal ini, kecuali Anda memahami bahwa kesuksesan itu bersifat mental, bukan intelektual. Sains mengonfirmasi ini. Penelitian dari Stanford University telah menunjukkan bahwa yang benar-benar menentukan kesuksesan jangka panjang bukanlah IQ, melainkan pola pikir bertumbuh, kemampuan untuk percaya bahwa mungkin untuk belajar, berkembang, dan menciptakan realitas baru. Ini berarti bahwa orang biasa dengan pikiran yang terlatih untuk berpikir berbeda, dengan mudah melampaui seorang jenius yang meragukan dirinya sendiri. Dan itulah tepatnya yang terjadi pada saya. Saya bekerja berjam-jam tanpa henti, percaya bahwa upaya fisik dan pengorbanan akan dihargai. Tapi yang saya dapatkan hanyalah kelelahan. Uang datang, tapi lenyap dengan kecepatan yang sama. Dan suatu hari, kelelahan, saya menyadari bahwa masalahnya bukan pada pekerjaan. Itu adalah pikiran di balik pekerjaan. Saya percaya saya perlu berjuang untuk mencari nafkah. Kata mencari sudah membawa beban kelangkaan. Seolah-olah kelimpahan adalah hadiah bagi segelintir orang. Ketika saya mengubah pemikiran itu menjadi menciptakan kekayaan, semuanya mulai selaras. Dan mungkin Anda mengalami hal yang sama sekarang. Bekerja keras, mendedikasikan diri, berjuang, tapi merasa ada sesuatu yang selalu luput. Ini terjadi karena alam bawah sadar Anda masih terperangkap oleh keyakinan bahwa kesuksesan bergantung pada faktor eksternal. Tapi kenyataannya adalah bahwa kehidupan finansial Anda adalah cerminan persis dari apa yang Anda pikirkan tentang uang. Jika Anda percaya sulit untuk menghasilkan, itu akan sulit. Jika Anda percaya hanya beberapa orang yang bisa memilikinya, memang begitu. Alam semesta tidak merespons apa yang Anda inginkan. Ia merespons apa yang Anda yakini. Saya tumbuh besar dengan mendengar frasa seperti, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, kerja itu penderitaan, uang itu untuk orang licik. Dan tanpa menyadarinya, saya menerima gagasan-gagasan ini sebagai kebenaran mutlak. Selama bertahun-tahun, saya secara tidak sadar mengulangi pola yang sama yang membatasi hidup saya. Tapi hari saya memutuskan untuk mempertanyakan keyakinan-keyakinan itu adalah hari hidup saya mulai berubah. Pernahkah Anda berhenti bertanya-tanya dari mana ide-ide Anda tentang uang berasal? Berapa banyak dari mereka yang benar-benar milik Anda? Berapa banyak yang Anda warisi dari keluarga, sekolah, agama, budaya Anda? Berapa kali Anda menerima sebagai fakta sesuatu yang pada kenyataannya hanyalah opini kolektif? Saya melakukan latihan ini untuk pertama kali dengan cara sederhana. Saya mengambil selembar kertas dan menulis frasa "uang adalah" dan membiarkan pikiran saya melengkapinya. Kata-kata yang keluar sungguh mengejutkan. Saya menulis sulit, langka, untuk segelintir orang terpilih, rumit.
Dan saya menyadari bukan dunia yang membuat uang langka, melainkan pemikiran saya sendiri yang menciptakan kelangkaan itu. Pikiran ibarat tanah yang subur. Ini tidak memilih apa yang akan ditanam. Ia hanya menumbuhkan apapun yang Anda masukkan ke dalamnya. Tanam ketakutan dan Anda menuai keterbatasan. Tanam keyakinan dan Anda menuai kelimpahan. Itulah mengapa ketika saya mengubah keyakinan saya tentang uang, uang pun mengubah cara mengalirnya kepada saya. Namun, sangat penting untuk memahami satu hal. Hanya mengulang afirmasi positif tanpa emosi saja tidaklah cukup. Anda perlu menyelaraskan pikiran, keyakinan, dan tindakan Anda. Saya mulai bertindak seperti orang yang makmur sebelum saya benar-benar demikian. Saya berbicara seolah-olah saya sudah memiliki kelimpahan, bahkan ketika saya belum punya apa-apa. Saya memutuskan untuk berpikir dan bertindak seperti seorang miliarder, jauh sebelum saya melihat tanda kekayaan fisik yang pertama. Dan itulah yang mengubah segalanya. Orang sering berkata, ketika saya punya uang, saya akan bahagia. Padahal kenyataannya, siklusnya terbalik. Ketika Anda merasa berkelimpahan, uang akan datang. Perasaan mendahului bukti. Getaran mendahului manifestasi. Ini adalah hukumnya. Dan kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka menunggu sesuatu berubah secara eksternal sebelum mereka berubah secara internal. Mereka menunggu kenaikan gaji, pekerjaan baru, investasi, atau keberuntungan. Dan sementara mereka menunggu, tidak ada yang terjadi karena alam semesta tidak merespons penantian. Ia merespons tindakan mental. Saya ingat suatu hari, ketika saya masih menjadi pemadam kebakaran di Toronto, saya melihat slip gaji saya dan menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras saya bekerja, batasnya sudah ditetapkan. Dan pada saat itu juga, sesuatu bangkit di dalam diri saya. Saya berpikir, jika pendapatan saya terbatas, tetapi pikiran saya tidak terbatas, lalu mengapa saya terus membatasi diri? Itulah titik baliknya. Saya menyadari bahwa pekerjaan nyata yang perlu saya lakukan adalah internal, bukan fisik. Sejak saat itu, saya mulai memprogram ulang diri saya. Saya mengganti frasa, saya harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, dengan saya menciptakan kekayaan dengan mudah melalui tujuan dan pikiran saya. Awalnya, rasanya seperti kebohongan. Tetapi semakin sering saya mengulanginya, semakin alami rasanya. Dan saat itulah kenyataan mulai menyesuaikan diri dengan keyakinan baru ini. Saya melihat peluang muncul entah dari mana. Orang-orang yang tepat muncul. Pintu terbuka di tempat yang dulunya adalah tembok. Hari ini, ketika saya melihat ke belakang, saya memahami bahwa kecerdasan tidak pernah menjadi faktor penentu. Dunia ini penuh dengan orang-orang cerdas yang hidup dalam kekurangan dan orang-orang sederhana yang hidup dalam kelimpahan. Perbedaannya terletak pada apa yang diyakini setiap orang mungkin. Jadi, jika Anda merasa sudah memberikan segalanya dan masih merasa terhenti, mungkin bukan upaya yang kurang, mungkin itu adalah cara berpikir baru. Pikiran Anda adalah mesin kemakmuran yang sejati. Ketika Anda mengubah cara berpikir tentang uang, uang pun mengubah cara berperilaku dalam hidup Anda. Ini bukan tentang belajar lebih banyak, melainkan tentang melupakan apa yang membatasi Anda. Karena selama Anda terus percaya bahwa kesuksesan adalah hak istimewa segelintir orang, maka akan tetap demikian. Tetapi saat Anda memutuskan bahwa itu adalah hak Anda, ia akan mulai bergerak ke arah Anda. Rumusnya sederhana, uang tidak pernah menjadi masalah. Pikiranlah masalahnya. Dan ketika Anda mengubah pikiran Anda, segalanya ikut berubah bersamanya. Bertahun-tahun, saya hidup sebagai tawanan sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun, namun ia sepenuhnya mengendalikan hidup saya.
Itu bukan utang, bukan pula kurangnya peluang. Itu adalah ketakutan. Ketakutan yang sunyi, menyamar sebagai kehati-hatian, logika, dan akal sehat. Saya pikir saya bersikap realistis, padahal sebenarnya saya hanya lumpuh. Ketakutan menghalangi saya mengambil langkah berikutnya, dan saya bahkan tidak menyadarinya. Saya memandang orang-orang sukses dan berpikir mereka berbeda, lebih berani, lebih siap. Saya tidak memahami bahwa satu-satunya perbedaan di antara kami adalah bahwa mereka bertindak, bahkan dengan ketakutan. Saya ingat jelas hari ketika saya menyadari hal ini. Saya berada di bagian belakang ruangan yang ramai saat sebuah ceramah. Dan di depan, seorang pria berbicara dengan kehadiran dan kepercayaan diri yang begitu besar, seolah ia menguasai udara di sekitarnya. Namanya adalah Bill Goff. Saat saya mengamatinya, sebuah pikiran melintas di benak saya. Jika saya bisa berbicara seperti itu, jika saya memiliki kepastian itu, saya akan mengubah hidup saya. Dan segera setelah itu, suara yang selalu menemani saya menyahut, "Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak cukup baik. Kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri." Dan saya tetap diam, seperti yang sudah saya lakukan berkali-kali sebelumnya. Hingga Bill mengatakan sesuatu yang menghantam saya seperti pukulan telak ke ulu hati. "Jika kamu ingin bebas, kamu harus menjadi dirimu sendiri." Pada saat itu juga, segalanya berhenti dalam diri saya. Saya menyadari bahwa sepanjang hidup saya telah mencoba menyesuaikan diri dengan cetakan yang bukan milik saya. Saya hidup berusaha menyenangkan orang lain, mencoba menjadi apa yang mereka harapkan dari saya. Dan semakin saya melakukannya, semakin jauh saya menyimpang dari siapa diri saya yang sebenarnya. Ketakutan tidak diterima mengubah saya menjadi tawanan tak terlihat. Saya bernapas, tetapi saya tidak hidup. Berapa kali Anda merasakan hal yang sama? Berapa banyak mimpi yang telah Anda biarkan mati karena Anda takut akan apa yang orang lain pikirkan? Berapa kali Anda memiliki ide luar biasa dan menyerah karena Anda berpikir, bagaimana jika mereka menertawakan saya? Kita tumbuh besar diajari untuk menghindari kesalahan, tidak menarik perhatian, tidak terlihat konyol, dan itulah mengapa kebanyakan orang menjalani hidup yang kecil, dibatasi oleh ketakutan, terlihat bodoh. Tapi ketakutan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang mencoba melindungi Anda dari sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya menemukan bahwa ketakutan bukanlah musuh. Itu adalah sebuah sinyal yang menunjukkan dengan tepat kemana Anda perlu pergi. Ketakutan adalah penunjuk jalan. Ketika Anda takut melakukan sesuatu, disitulah pertumbuhan berada. Masalahnya adalah kebanyakan orang mengira ketakutan adalah larangan. Mereka merasa takut dan mereka berhenti. Tetapi ketakutan bukanlah tanda untuk berhenti. Itu adalah tanda untuk bergerak maju dengan kesadaran yang lebih besar. Untuk waktu yang lama, saya adalah tipe orang yang tetap diam dalam rapat. Bahkan ketika saya punya sesuatu yang penting untuk dikatakan, saya takut terlihat bodoh. Saya akan pulang dengan perasaan frustrasi, berpikir seharusnya saya berbicara. Dan setiap kali saya diam, kepercayaan diri saya berkurang sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari saya menyadari, ketakutan hanya ada karena saya tidak bertindak. Ia tumbuh subur dalam kelembaman dan menghilang dalam tindakan. Saya mulai memaksa diri melakukan apa yang membuat saya takut. Pada awalnya, tangan saya akan gemetar, suara saya akan goyah. Jantung saya terasa ingin meledak dari dada. Tapi saya tetap melakukannya dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Setiap kali saya menghadapi ketakutan, ia kehilangan kekuatannya. Apa yang dulunya tampak mustahil mulai menjadi alami. Saya memahami bahwa keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan. Itu adalah keputusan untuk bertindak meskipun ada ketakutan. Dan mungkin tepat pada saat ini, Anda terjebak oleh jenis ketakutan yang sama.
Ketakutan memulai bisnis baru, ketakutan mengubah profesi, ketakutan menunjukkan diri, ketakutan gagal, dan selama Anda mendengarkan ketakutan itu, hidup Anda tetap sama. Anda bahkan mungkin menyebutnya keamanan, tetapi itu hanyalah stagnasi. Keamanan tidak pernah membangun sesuatu yang hebat. Earl Nightingale, salah satu mentor terhebat yang pernah saya kenal, mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Orang meremehkan apa yang bisa mereka lakukan dan melebih-lebihkan apa yang bisa dilakukan orang lain. Ketika saya pertama kali mendengarnya, saya pikir itu kutipan yang indah, tapi bukan untuk saya. Saya berpikir, dia berbicara tentang orang-orang yang lebih berbakat, bukan seseorang seperti saya. Hingga suatu hari saya menyadari betapa salahnya saya. Tidak ada orang yang lebih baik, lebih siap atau lebih istimewa. Hanya ada orang-orang yang memutuskan untuk bertindak bahkan dengan ketakutan. Keraguan adalah pencuri paling kejam yang ada. Ia mencuri mimpi, menghancurkan ide, dan mencekik potensi bahkan sebelum ia sempat lahir. Dan semakin Anda memberi makan keraguan, semakin kuat ia tumbuh. Ia menyamarkan diri sebagai kehati-hatian, sebagai tanggung jawab, dan meyakinkan Anda bahwa Anda bersikap bijaksana dengan menyerah. Namun kenyataannya setiap kali Anda menyerah pada keraguan, Anda melepaskan sepotong kebebasan Anda. Saya ingin menantang Anda sekarang. Pikirkan satu hal yang Anda tunda selama 12 bulan terakhir karena Anda merasakan ketakutan. Sebuah proyek, percakapan, atau keputusan. Tulislah dan sadarilah bahwa keputusan untuk tidak bertindak ini mungkin telah merugikan Anda jauh lebih banyak daripada yang Anda bayangkan. Karena ketakutan tidak hanya menghalangi Anda mendapatkan sesuatu yang baru, ia membuat Anda kehilangan apa yang sudah Anda miliki. Kepercayaan diri. Ketakutan menemani saya untuk waktu yang lama. Ketika saya memutuskan untuk membuka bisnis pertama saya sangat ketakutan. Saya tidak tahu apa-apa tentang kebersihan. Saya tidak punya rencana, tidak ada jaminan. Tapi saya mengatakan ya, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Karena pada akhirnya, bukan keberhasilan perusahaan yang mengubah saya, melainkan keberanian untuk mengatakan ya, bahkan ketika saya tidak yakin. Saya belajar bahwa keberanian adalah keputusan, bukan perasaan. Anda tidak akan pernah bangun suatu hari nanti merasa sepenuhnya siap. Siap adalah kata yang diciptakan ketakutan untuk membuat Anda tetap diam. Tindakan adalah penawarnya. Semakin Anda bertindak, semakin ketakutan berkurang. Dan semakin Anda melarikan diri, semakin ia tumbuh. Jadi saya ingin mengusulkan sesuatu yang praktis kepada Anda. Pilihlah satu hal yang Anda tahu perlu Anda lakukan, tetapi telah Anda tunda sekian lama karena ketakutan. Sesuatu yang sederhana. Itu bisa berupa meminta kesempatan, melakukan panggilan telepon, menerbitkan sesuatu yang sudah lama tersimpan, atau mengungkapkan perasaan Anda. Dan lakukanlah. Bahkan dengan jantung berdebar, bahkan dengan suara bergetar, lakukan saja. Pada saat-saat pertama, rasanya akan tidak nyaman. Pada saat kedua, masih aneh. Tetapi pada saat ketiga, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kebebasan. Karena ketakutan itu seperti bayangan. Ia hanya ada selama Anda tidak menyalakan cahaya tindakan. Hari Anda memutuskan untuk bertindak, ia akan lenyap. Dan kemudian Anda memahami bahwa itu tidak pernah nyata. Itu hanyalah sebuah cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri untuk membenarkan kelumpuhan Anda. Ketakutan menghancurkan lebih banyak mimpi daripada kegagalan apapun. Dan selama Anda terus menunggu saat ia pergi, Anda hanya akan memberinya makan. Ia pergi setelah Anda bergerak, tidak pernah sebelumnya. Saya hidup terperangkap dalam sel, tak terlihat itu terlalu lama. Dan saya tahu betapa nyamannya itu bisa terlihat.
Tapi saya bisa menjamin satu hal, tidak ada yang lebih membebaskan daripada melangkah menembus ketakutan dan menyadari bahwa ia tidak pernah memiliki kekuatan yang Anda bayangkan. Yang ia lakukan hanyalah mencegah Anda mengalami siapa diri Anda yang sebenarnya. Keraguan adalah pencuri kehebatan Anda, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan bertindak. Jadi, tanyakan pada diri Anda sekarang, apakah Anda akan terus memberi makan pencuri ini, ataukah Anda akan memutuskan untuk membunuhnya hari ini? Karena di balik rasa takut itulah terletak kehidupan yang selalu ingin Anda jalani. Ada perbedaan yang tenang, nyaris tak terlihat, yang memisahkan orang biasa dari mereka yang membangun kehidupan luar biasa. Perbedaan ini bukan soal uang, keberuntungan, atau kesempatan. Ini jauh lebih dalam, yaitu dalam cara mereka berhubungan dengan kehidupan. Kebanyakan orang hidup secara reaktif. Mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi, bereaksi terhadap keadaan, bereaksi terhadap emosi, bereaksi terhadap tagihan mereka, bereaksi terhadap rasa takut. Mereka hidup dalam siklus respons otomatis yang konstan, seolah-olah kendali atas keberadaan mereka selalu berada di tangan sesuatu atau orang lain. Hanya sekelompok kecil, kurang dari 1%, yang hidup berbeda. Mereka tidak menunggu, mereka menciptakan. Dan itulah garis pemisah antara mereka yang menjalani hidup rata-rata dan mereka yang mencapai penguasaan. Sementara 99% melihat kehidupan dan bertanya, apa yang akan terjadi padaku? 1% bangun setiap hari dan memutuskan, apa yang akan aku buat terjadi hari ini? Ini adalah pembalikan kekuatan yang total. Sebagian besar orang membiarkan saldo bank mereka mendikte suasana hati. Jika uang menipis, mereka merasa tidak aman. Jika sedikit lebih banyak masuk, mereka rileks selama beberapa hari. Namun, 1% melakukan yang sebaliknya. Mereka terlebih dahulu menciptakan keadaan mental kelimpahan dan kemudian dunia fisik menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Mereka memahami sesuatu yang tampak gila bagi orang lain. Fakta bahwa realitas bukanlah sesuatu yang Anda temukan, itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Ketika saya mulai memahami ini, segalanya dalam diri saya berubah. Saya dulu melihat laporan bank saya dan berpikir, saya tidak bisa belanja, saya tidak bisa bermimpi sekarang, saya tidak bisa berinvestasi. Seolah-olah angka di layar itu menentukan ukuran hidup saya. Sampai saya menyadari bahwa angka itu bukanlah penyebab. Itu hanyalah akibat. Uang tidak menentukan keadaan mental Anda. Keadaan mental Anda yang menentukan uang. Ketika Anda memikirkan kelangkaan, Anda menyelaraskan diri dengan kelangkaan. Ketika Anda memikirkan penciptaan, Anda menyelaraskan diri dengan kelimpahan. Mustahil untuk memiliki kehidupan yang makmur sementara pikiran Anda bergetar dengan rasa takut. Saya mulai menguji ini secara praktis. Ketika saya tidak punya apa-apa sama sekali, saya mulai bertingkah seolah-olah saya sudah memiliki kesuksesan yang saya inginkan. Saya bangun pagi, berpakaian rapi, mengatur hari-hari saya seperti seorang pengusaha sukses. Saya berbicara seperti pria yang percaya diri, bahkan ketika tidak ada yang menganggap saya serius. Saya bertindak seolah-olah saya sudah berada di jalur yang benar, bahkan ketika tidak ada bukti. Dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pintu-pintu mulai terbuka, orang-orang mulai muncul, peluang yang bahkan tidak saya ketahui keberadaannya mulai bermunculan. Ini bukan sihir, ini adalah hukum. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa adanya diri Anda. Ketika Anda berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan versi tertinggi dari diri Anda, alam semesta tidak punya pilihan selain merespons getaran Anda. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka berkata, ketika saya punya uang, saya akan lebih positif. Ketika saya punya kesuksesan, saya akan lebih percaya diri. Tetapi urutannya terbalik.
Saat Anda memutuskan untuk menjadi positif, bahkan tanpa uang, dan percaya diri, bahkan tanpa hasil, barulah kesuksesan mulai bergerak ke arah Anda. Saya selalu mengagumi orang-orang seperti Steve Jobs, Oprah Winfrey, dan Michael Jordan, bukan karena apa yang mereka capai, melainkan karena cara mereka berpikir. Tidak satu pun dari mereka menunggu dunia memberi izin untuk bertindak. Mereka menciptakan skenario di mana mereka ingin hidup. Steve Jobs pernah berkata, orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka bisa mengubah dunia adalah mereka yang benar-benar melakukannya. Oprah mengubah penolakan menjadi bahan bakar dan membangun sebuah kerajaan karena ia sangat percaya diri bahwa ia layak. Jordan tidak bermain untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia bermain untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Mereka tidak bereaksi terhadap keadaan. Mereka menciptakan keadaan baru. Poin terpenting dari semua yang Anda dengar di sini sederhana namun kuat. Hidup Anda berubah tepat pada saat Anda memutuskan untuk berhenti bereaksi dan mulai menciptakan. Tidak ada hal di luar diri Anda yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib Anda. Apa yang terjadi di dalam diri Anda lah yang membentuk segala sesuatu di sekitar Anda. Ketakutan, keraguan, keadaan, semua itu lenyap ketika Anda memutuskan untuk bertindak sebagai pencipta realitas Anda sendiri. Dan ingat ini, Anda tidak perlu siap, Anda perlu memutuskan. Karena setiap langkah yang Anda ambil ke arah yang benar, bahkan langkah kecil sekalipun, sepenuhnya mengubah frekuensi hidup Anda. Sekarang, langkah selanjutnya dalam evolusi Anda ada di sana, di video yang muncul di layar Anda. Di dalamnya Anda akan menaiki satu anak tangga lagi dalam perjalanan kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya.